92,4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Dun Sanak Pandanga. Bertemu kembali di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Danang Giantara dan juga ada Okta Pernanda, merupakan seorang pebisnis muda atau owner dari Dream Studio. Nah, langsung saja kita sapa ya Dun Sanak Pandanga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Okta dan juga Bang Danang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Danang gimana Bang Danang? Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah juga sehat. Kesibukannya apa sih Bang Danang sama Bang Okta? Sibukan sekarang ya foto-foto. Foto-foto aja. Iya, foto-foto aja. Ini lagi kuliah juga nggak sih? Alhamdulillah udah selesai kuliah. Oh, udah selesai. Oke, itu kapan nih selesainya Bang Okta? Apanya? Tamatnya? Udah selesai. Oh, tamatnya tahun kemarin? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. 2022 ya. 2022. Kalau Bang Danang gimana nih? Kalau aku tamatnya 2021 akhir. 2021 akhir. Itu di mana kuliahnya? Kampusnya di UPI YPTK Padang. UPI. Iya. Kalau Bang Okta? Di WNP. Di UNP. Jurusannya apa nih ya? Fotografi juga nggak? Kalau aku teknik mesin. Teknik mesin. Iya. Kalau Bang Danang? Kalau aku jurusannya komputer. Komputer. Oke. Bang Okta boleh dimundurin dikit mic-nya biar sorry. kejelasan. Oh, nggak apa-apa. Santai aja. Santai aja. Karena kita ngobrolnya santai aja. Jadi nggak usah yang tegang-tegang gitu. Oke. Mau nanya juga nih sama Bang Okta dan Bang Ya. Danang. Awal mulai bisa kepikiran buka bisnis studio itu apa sih gitu? Boleh diceritain nggak nih? Langsung ke sini ya, langsung ke intinya ya. Iya nih, langsung ke intinya. Siapa nih yang mau jawab? Ya, nah. Siapa? Lempar-lempar gitu ya? Awal mula buka studio itu mungkin ada perjalanan yang panjang ya. Kalau dunia fotografernya kita itu udah dari 2018. Oh, oke. Berarti Itu dari foto-foto orang Balale, foto wedding. 2019. 2018. Oh, 18. Dari SMA akhir itu udah ibaratnya udah jadi fotografer wedding. Nah, Oke. pas udah kelar kuliah mungkin buka studio itu jadi jawabannya setelah kelar kuliah. Nah, terbangunlah studio. Oke, barulah kepikiran buka studio ya. Ya. Nah, kalau Bang Okta gimana nih? Sama. Sama dong. Sama ya? Tapi ceritanya lebih panjang sih kalau Oh, iya, boleh dong diceritain gimana nih Bang Okta? ceritanya sih niatnya sama Danang itu awalnya pengen emang partner dari dulu. Oh, Emang dari SMA dulu. kita partner dari kelas 1 SMA ya? Kelas 2. Kelas 2. Satu kelasnya kelas 2. Oh, satu kelasnya kelas 2. Oke. Kelas 2 SMA kita udah partneran tentang fotografi, belajar. Ya habis itu kuliah sambil kerja sama ikutin si Danang sambil fotografi juga. Jadi ceritanya kerja sambil kuliah. Oh, oke. Iya. Kerja sambil kuliah, jalani waktu selesai kuliah. Kita mikirnya dulu emang nggak jadi buka, maksudnya itu nggak emang buka studio. Emang niatnya itu kita emang cari kerja di tempat lain, emang kerja tetap lah. Kerja kantoran lah ya. Ya kantoran. Oke. Ya, seiringnya waktu, entah kenapa mungkin emang dari jalannya Tuhan emang ide muncul di Sampailah ke obrolan kalau misalkan buka studio gimana gitu. Gitu. ya Oke, kenapa sih percaya sama Danang Bang Okta, kan sebanyak ini nih teman, apalagi soal bisnis ya, uang itu sensitif. Nah, Ya, kenapa nih benar, bisa benar. percaya sama Bang Danang nih, Bang Okta? gimana ya? Teman itu kan banyak. Nah, kita emang udah temenan udah beberapa tahun yang lalu. Kita nggak pernah masalahin uang sama berdua lah, nggak pernah masalahin uang. Ya makanya percaya. Percaya ya? Intinya visi misi kita satu jalan sih. Oh, satu Tujuannya jalan. sama gitu. Oke, tujuannya sama. Iya. Oke,
Bang Nanang, nanti kita juga buka layanan telepon ya. Dun Sanak Pandangan bisa Boleh. ditelepon. Boleh. Boleh ya? Boleh. Bisa telepon di 8124414 atau di WhatsApp 081166092440. Nah, mau nanya juga nih sama Bang Danang. Itu modal awal buka studio dari siapa nih? Dari uang sendiri atau dari uang orang tua nih? Nah, bicara modal ya. Mm-mm. Alhamdulillahnya sih kita dari nabung ya. Mm-mm. Nggak pakai uang orang tua, tapi emang tabungan-tabungan yang dari kerja sambil kuliahnya dulu kita tabung. Nah, dari sanalah modal awalnya. Modal awal Ya, jadi nggak langsung kita boom buat studio yang wah sih, tapi kitanya ada proses-prosesnya lah. Kita nggak langsung studi yang besar-besar. Yang besar. Kita mulai dikit-dikit. Ada uangnya segini, kita belinya ini dulu. Nanti ada profit lagi, kita beli yang baru lagi kayak gitu. Jadi ada Progres. merintisnya lah. Merintis. ada Iya. merintisnya. Iya. Tapi merintisnya langsung bagus gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu kalau untuk sistem modal awalnya itu 50-50 apa ini Danang ada uang segini nih, Okta ada uang segini nih gitu. Atau emang 50-50 kita 50 juta ya, atau misalkan adanya segini nih, ya udah Okta adanya 40, Danang adanya 100 nih, misal gitu. Nah, nggak apa-apa karena kan teman nih, atau gimana nih modal awalnya? Bisa ceritain nggak? 50-50 kali ya. 50-50, setengah-setengah kita. Oh, setengah-setengah. Jadi ada duit segini, sama-sama segini, kita kumpulin. Iya, itu Gitu. kira-kira nabungnya udah berapa tahun sih bisa bikin studio yang bagus? Setahun 2 tahun. Ya, setahun 2 tahun lah. 2 tahunan lah. Oh iya, 2 tahunan bisa nabung sebanyak itu ya? Alhamdulillah. Karena kita anaknya nggak suka jajan-jajan yang berlebihan. Kita seadanya aja. Sukanya emang nabung. Emang hobinya apa? Hobinya nabung. Oke deh. Nah, itu pas awal nabung berarti dari uang kerja freelancean Iya. fotografer. Ya, benar. Oke, berarti itu sambil kuliah full ya jobnya? Sabtu Minggu? Weekend biasanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Full. Sering dong full. Sering. Kita juga freelance dulu, Iya. pergi bareng vendor lain Kerja gitu, sama orang juga. kerja sama orang juga gitu. Oh gitu. Nggak selalu di kita berdua, tapi bisa pergi sama siapa, diajakin teman, bisa nggak pergi, bisa gitu. Oh, berarti Freelance juga lah freelance. freelance-nya. Iya. Berarti awal mulanya itu vendornya itu beda, nggak satu tim terus nih Okta sama Danang. Oh, enggak. Enggak. Kita tuh ada timnya juga. Jadi kita tuh sistemnya yang mana Siapa yang ngajak duluan? siapa yang aja duluan aja. Misalnya ini vendor lain ngajak kita buat job nih. Ya kita ambil gitu. Tapi vendornya masih ada gitu. Oke. Biasanya yang ngajak freelance kita itu teman-teman satu nongkrong juga sih. Misalnya kita nongkrong tapi masing-masingnya teman-teman punya vendor beda-beda gitu. Ketika ada dia ada job, kita free diajakin freelance. Ya, bener. Oke. Oh, berarti kalau di fotografer bebas ya ikut vendor mana? Bebas Bebas. dong. Oh iya, nggak boleh misalnya nih satu vendor doang nih, kita nggak boleh ikut yang lain. Enggak. Enggak. Bebas. Biasanya emang freelance bebas sih. Oh, bebas. Ya. Oke. Itu buka studionya di tahun berapa sih, Bang Okta, Bang Danang? Tahun 2022 ya? 2022 April tanggal 22 April. 22 Oh, April. ingat banget ya. 2022 April. Kalau buat openingnya itu Lebaran Idul Fitri 2022 1 Mei. Ya, 1 Mei. Itu hari pertama kita buka. Oh, oke. Orang Lebaran kita opening. Oh, oke. Itu Nah. udah ada yang ini nggak pengunjungnya? Alhamdulillah seminggu sebelum itu kita udah Promosi. sosial media udah kita bikin story flyernya. Di hari pertama itu ada yang foto. Oke, kita terima telepon dulu ya, Iya. Okta, Bang Danang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menjawab warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang itu kabari. Oke, langsung saja pertanyaannya ya, Fitro. Ya sama. Sama aku yang kita. Iya. Ini yang Gimana Fitro? Nah, dia lagi ini sama siapa? Tadi, betulnya sumbernya. Iya, narasumbernya ini ada fotografer ya. Dia juga ada studio dari Dream Studio. Siapa kak? Fotografer.
namanya ulang lagi. Oh iya, ada Bang Okta dan juga Bang Danang. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan, saya kan juga, ya kan kalau, ya kan saya sedang merantau di apa satu ya. Jadi kebetulan saya kan di Padang itu kan ada namanya sekolah panti sosial netra kan, kebetulan saya juga penyandang disabilitas dari segi penglihatan. Jadi Maaf Fitro, bisa diulangin lagi nggak? Soalnya nggak jelas nih suaranya. oke. Jadi saya kan yang rangkau ke Bali ya, karena sakit. Saya kan dipegang kalau yang belajar di panti sosial dengan fatwa atau yang di Kerumbuk, tahu nggak Bang? Panti Kalayan yang di Kerumbuk. Oh, ditanya Pernah nih, dinaikin nggak? tahu nggak panti sosial yang di Kalumbo katanya? Pernah itu nggak? Kurang tahu. Oh, kurang Jadi- tahu nih Fitro. Kebetulan saya kan jadi sehat, tapi nanti dalam waktu ini ada ingin pulang lagi kan gitu, karena tidak betah. Jadi rencana saya, jangan saya kembali lagi ke Padang itu rencana nanti kalau saya pulang ingin saya coba nanti menjadi fotografer di Padang. Itu apakah saya orang yang tidak bisa melihat tapi dia bisa jadi fotografer? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inti pertanyaannya itu Bang Okta dan juga Bang Danang. Jadi dia sekarang ini lagi merantau ke Bali. Nah, Oh ya. ada rencananya mau pulang ke Padang, tapi dia mau jadi fotografer gitu. Tapi mohon maaf ada keterbatasan fisik, jadi tunanetra nggak bisa ngeliat nih. Apakah bisa nggak sih kalau menurut Bang Danang dan juga Bang Okta, apakah layak katanya kalau misalkan saya seorang yang tunanetra itu menjadi fotografer? Bisa dong. Apa yang tidak bisa? Semuanya pasti bisa ya. Semua pasti bisa. Oke, semuanya pasti bisa ya. Banyak kok contoh-contoh yang orang yang tunanetra jadi fotografer. Malah hebat lagi. Oke. Malah lebih hebat lagi. Malah lebih jago Jadi lagi. kekurangan nggak jadi hambatan kita buat jadi profesi fotografer. Oke, siapapun bisa ya. Siapapun bisa. Bisa. Asalkan Intinya ya, belajar, mencoba, semangat. semangat. Pasti bisa. Pasti bisa nih, pasti bisa ya, Mbak Fitro, kata Bang Okta juga Bang Danang. Tanya harus tetap semangat. Tapi Bang Okta sama Bang Danang selain fotografi hobinya apa sih? Hobinya sekarang Sekarang lagi musim badminton. Badminton. Hobinya badminton. Hobinya badminton. Iya. Oke, itu gimana nih kalau caranya main berdua? Pasti harus ini ya, harus saling jaga, satu tinggal, satu main, apa gimana nih bisa main berdua? Oh, kalau sekarang kita mainnya kebetulan studio tutupnya jam 9. Kita mainnya setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11. Oh gitu, Nah. nggak harus piket ya? Iya, dan nggak kita berdua aja, Rame. bareng tim yang lain, bareng teman-teman juga. Oh, gitu. Biasanya tiap hari Rabu jam 9 sih sampai jam 11. Oh gitu, pantas ya tadi. Habis ini langsung badminton ya berarti. Iya. Oke, ini kita nanti masih menerima telepon ya, Bang Danang dan juga Bang Okta. Ini juga ada nih dari WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak, bagaimana sih peranan orang tua? Oke, kita terima telepon dulu ya, Bang Okta Iya. dan juga Bang Boleh. Danang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Bunda Queen, mau nanya apa nih? Iya, hanya emang Okta dengan Danang ya. Iya. Salam Iya. kenal ya. Iya, salam Bu. Aduh. Ya. Di Bunda tanyakan yang pertama di mana tempatnya itu fotografernya Danang dan Okta ini. Ya.
yang kedua atau sama nggak tahu ya namanya juga, waktu 11 November tahun 2022 pernah fotografer di itu gedung depan Kantor Bahasa ada Tanggal 11 November tahun 2022 2022 ya Bunda? iya tahun itu Tahun 11 November tahun 2022 di Rangkayo Basah 2022. atau cerita atau namanya sama atau gimana. Oke. 2022 November itu tanggal 11 hari Jumat Bunda. Hari Jumat Iya. bukan hari Minggu Hari Minggu. iya hari 11 ya jadi hari Minggu ini lah, hari Minggu Hari Minggunya berarti 13 November. Iya. iya tapi mungkin rasanya dari 11 November itu juga soalnya nikah kan Oh, nikahnya di hari Jumatnya gitu. iya apakah itu maksud Bundo Ya. apakah Danang atau satu yang premium itu fotografernya soalnya Bundo udah lihat gitu hasilnya bagus gitu semuanya bersih gitu ya itu kebetulan anak Bundo Oh, gitu. Oh gitu. itu yang Bundo tanyakan jadi mulanya di rumah gitu kan acara nikahnya di rumah Oh, jadi oke. 11 November itu dan acara resepsinya di Rangkayo Basah gitu. Nah, Jadi udah selesai gitu kan, bagus-bagus semua gitu. Apakah Alhamdulillah. itu Danang dengan Eka atau gimana? Soalnya namanya mirip. oh, namanya mirip nih. Oh namanya mirip. Iya. Kayak gitu tuh kain ditanyakan. 11 November 2022. Udah 1 tahun ya. Iya, soalnya jobnya udah banyak gitu, kadang lupa. Kita untuk studionya di Jalan Belanti Raya Bunda. Maksudnya gitu pernah nggak gitu pada tahun itu tahun apa? 11 November tahun 2002 itu di Rangkayo Basah itu gitu Mbak Mia. Kalau tahun kemarin kita ada motret di Rangkayo Basah Bunda, tapi kita nggak ingat lagi tanggalnya tanggal berapa. ya mungkin temannya gitu, Iya. gitu. Tapi kan fotografernya kan Iya, kalau benar. dia teman juga kalau fotografernya punya yang Danang itu kan sama aja. Iya. Nah ya gitu itu yang Gitu. udah tanyakan aja gitu dan Iya. juga bagus gitu memang udah lihat mudah-mudahan seterusnya kayak gitu jadi Amin. nggak gitu ya Terima kasih, kan, Bunda. gitu. Alhamdulillah kan udah karena Bunda yang udah lihat jadi Iya, Bunda. apanya bersih Iya. kelihatannya gitu. Waktu itu pakai apa? Pakai pedang pora itu tuh ada. Oh, pakai pedang pora juga nih. Iya, pernikahannya pakai pedang pora. Udah lupa kayaknya Bundo. Oh iya mungkin lupa tapi Iya. udah baru-baru ini juga ketemu selesai fotonya baru-baru ini pula Bundo baru lihat gitu. Iya. Dalam bulan inilah betul selesainya gitu. Iya deh, nggak apa-apa, teruskan aja ya, Iya, maju makasih, terus. Bunda. Bunda. Semoga sehat selalu Makasih. Ananda berdua. Amin. Danang dan Okta, semoga sukses ke depannya Amin. dan menjadi orang yang terkenal gitu ya. Amin. Iya, Makasih amin, ya Bunda. Rabbal. Sehat-sehat juga Makasih buat ya, Bunda. Kak. Ya cuma Ya, itu Bunda. aja karena kita udah mendengar gitu, jadi di-support gitu. Siap. Sama-sama Iya, nggak Bundo. apa-apa. Iya, makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bundo Queen. Jadi udah nggak ingat lagi ya tahun dan dana. Oke, masih ada penelpon selanjutnya. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, ini dengan siapa di mana? Sama Adis di Kasih Sulaiman. Oke, Kak Adis di Katip Sulaiman. Mau nanya apa nih Kak Adis? Malam dengan saya Okta. Malam. Salut ya kalian buat anak muda yang punya ide yang bagus. Terima kasih Punya- Kak. Kak. Mau bikin bisnis kerjasama gitu. Kita biasanya tuh kalau bikin bisnis pasti ngerasa bahwa teman bisnis kita itu curang, nggak transparan gitu. Mm-mm. Mungkin dari persahabatan jadi punya ide-ide gitu ya. Kalau Iya. juga bisnis. Aku pengen nanya, Ya. kenapa kalian pengen bisnisnya foto studio? Kenapa nggak yang lagi marak sekarang itu anak muda tuh pengennya kafe, distro, atau apa gitu. Terus kalian punya ide nggak? Punya mengembangkan bisnis kalian nggak, kayak bikin IO atau bisnis-bisnis yang lain? Karena menurut aku sekarang itu yang masih bergerak bisnis itu ya di bidang jasa ya, kayak fotografer. Karena cuma itu yang masih bisa berjalan gitu untuk saat ini. Jadi aku pengen tahu gitu, kalian pengennya pengembangan bisnis kalian itu kemana? Terus Oke. sukses buat bisnisnya, tetap kerjasama yang bagus, solid kalian berdua Amin. Terima sampai kasih. nanti jadi besar ya, punya studio di mana-mana gitu di Indonesia, Amin. seluruh kota di Indonesia. Amin. Terus apa ya, bisa jadi panutan nih buat anak-anak muda Padang gitu, masih muda bisa berkarya gitu. Udah gitu aja. Amin. Makasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Adis di Katip Sulaiman. Di Katip Sulaiman. Oke, boleh dijawab siapa nih yang mau jawab? Bang Okta atau Bang Danang nih? Boleh diulang lagi sih pertanyaannya? Oh iya, gimana sih? Kenapa sih maunya foto studio Oh gitu? iya, iya. Apalagi orang sekarang nih coffee shop, distro gitu. Kenapa Okta sama Danang pilihnya foto studio? Dan juga ada pengembangan nggak sih mau di bidang jasa, misalnya buka IO gitu, Oh iya. kakak-kakaknya? Kalau sebenarnya sih kenapa kita buka studio itu mungkin karena basicnya kali ya. Basicnya kita foto, mungkin emang dari SMA kita udah mulai memoto kayak buka studio. Mungkin kalau kita basicnya mungkin kayak orang-orang kebanyakan sekarang lagi buka Barista. kafe. Mungkin dulu basicnya emang barista kali. Ya, Oke. kalau buka kafe pun kayaknya emang kita nggak sanggup juga. Mungkin F&B lebih beda lagi ya. Nang. Iya. Biasanya lebih berat Iya. lagi ya. Oke, berarti nggak ikut-ikutan ya? Misalnya orang buka studio nih, kita buka juga dong. Jadi sesuai keahlian aja sih. Skillnya di sini, bisanya di sini, ya udah berarti peluang bisnisnya emang Ya. studio foto gitu. Oke. Kalau buat pengembangannya, insya Allah itu pasti ada. Pasti ada. Contohnya kemarin itu Dream Space Padang itu kita juga yang self studionya baru 3 bulan itu di Payakumbuh buka cabangnya. Oke. Iya. Cabang. Kalau self studionya juga sama di lantai 2-nya Dream Studio Padang di Belanti, Oke. Jalan Belanti Raya. Itu yang kontrol di Payakumbuh itu ada lagi nggak sih? Ada. Ada Oke. timnya juga kita di sana. Itu berarti punya Okta sama Danang atau franchise nih? Masih punya kita. Oh, masih punya berdua ya? Iya. Oke, berarti timnya ada berapa orang sih Danang sama Okta? Kalau tim 6, 5. 6 sampai 7 orang sih. Itu yang pasti, yang selalu bareng kita, ya. Oke, itu kalau yang di Payakumbuh berarti udah orang kepercayaan lah ya? Iya. Jadi semuanya kita ada sih. Dari Kita foto juga. wedding itu Dream Visual, kalau foto studionya Dream Studio Padang, buat self studionya Dream Space Padang, buat wisuda ordernya juga ada Graduation by Dream, semua ada. Brandnya pokoknya Dream. Oke, Dream. Dream. Iya. Oke, kita ke Pengembangannya sih ke sana. Iya, pengembangan ke sana. Kedepannya mungkin belum ada spill-spillnya sih. Belum kepikiran. Masih angan-angan. Angan-angan. Masih angan-angan. Oke, kita ke WhatsApp dulu nih. Assalamualaikum Kak, saya dari Nela nih. Selamat malam. Dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak, bagaimana sih peranan orang tua dalam keberlangsungan dari bisnis yang saat ini
sedang dirintis. Apakah orang tua selaku pemberi modal serta-merta memberi kebebasan penuh kepada narasumber atau masih dalam pantauan orang tua terkait memanajemen bisnis ini? Terima kasih Kak, mungkin itu saja pertanyaan saya. Nah, gimana nih? Kalau Okta dan juga ya aku jawab ya. Dandang. Kalau dari orang tua itu nggak ada sama sekali. Oke. Emang kalau orang tua cuma kita yang minta doa aja. Oh, minta doa Ya, aja. Support doa. aja. Kalau sama sekali kita nggak ada di kontrol orang tua, emang pure dari kita berdua aja. Berarti sepersen pun emang nggak ada modal dari orang tua. Nggak ada. Wah, keren. Jadi kita butuhnya mah doain ini sukses bisnisnya ini. Ya, tanpa orang tua Nah, apalah kita. Gitu. Iya. Oke, bener banget. Support orang tua paling besar sih. Iya, benar banget. Nah, itu untuk yang di Payakumbuh tahun berapa sih berdirinya? Baru 4 bulan. 4 bulan ini. 4 bulan, ya jalan 4 bulan sih 4 bulan di tahun ini. Oh, gitu. Berarti ada rutin ke Payakumbuh? Okta dan juga Danang. Ada. Ada. Itu sekali Sekali sebulan, Sebulan. 2 kali sebulan gitu. Oke. Kalau banyak kerjaan di Padang sekali sebulan. Oke. Kalau lagi santai tiap hari. Oke. Role modelnya di dunia fotografi siapa sih? Role modelnya Danang sama Okta. referensi banyak sih. Tapi benar-benar jadi panutan inti emang nggak ada. Nggak ada. Kita semuanya kita jadi panutan kayak Nanang. Ya kayak ini kita ambil sisi ininya ini. Jadi banyak. Banyak. Intinya Semuanya kita ambil. orang-orang dunia Indonesia terutama lokal kita mixing lah. Oke, di ini ya diambil dari sana, ambil Ya ambil di sini. Oke, tapi awalnya banget waktu kecil pernah ini nggak sih? Pernah kepikiran jadi fotografer nggak sih? Waktu kecil. Iya. Jadi pilot lah pastinya. Oke, kalau mau Okta jadi apa nih? Jadi polisi. Tapi Kalau pernah kecil. tes polisi? Enggak. Oke, tapi pernah kepikiran nggak sih atau terbayangkan nggak menjadi Okta sama Danang yang sekarang? Kayak wah udah sukses ya, pasti teman-teman juga ngeliat di umur segini udah punya studio, udah punya beberapa tim dan juga udah ada di Payakumbuh. Pernah terpikirkan nggak sih menjadi Okta dan Danang yang sekarang? Ya, enggak sih, enggak. Nggak kebayang ya? Enggak kebayang. Sampai sekarang pun kita belum percaya. Oh iya, Sampai kayak gini. Danang juga nih Masih nggak percaya. masih nggak percaya. Oke, tapi penasaran juga nih selama menjadi fotografer dan juga nih kayak udah buka studio, pasti udah ada suka dan dukanya ya. Nah, gimana nih Okta sama Danang, boleh diceritain nggak sih gimana sih suka duka menjadi fotografer dan juga buka studio nih? Kadang 50-50 sih, suka duka. Kalau sukanya Banyak ya, dapat banyak. duit. Dukanya keluar duit. Oke. Pasti ada lah ya. Kalau apapun usahanya pasti ada suka dukanya. Tapi kita ketika ada duka kita selalu nerima. Kita mungkin jika ada salah dari usaha kita apa yang belum sempurna kita sempurnakan. Kita terus belajar gitu. Nah gitu. Oke, tapi sejauh ini pernah dikomplain sama customer nggak sih? Misalnya kayak, kok fotonya kayak gini sih, kok telat sih datangnya, misal, atau kok hilang nih fotonya atau gimana gitu? Pernah nggak sih? Alhamdulillah belum. Sampai sekarang belum sih. Belum pernah Masih dikomplain. masih pujian sih, alhamdulillah sampai sekarang. Dan kita kalau bisa jangan sampai ada terjadi seperti itu. Iya, bener banget nih. Tapi penasaran nih, ini boleh dijawab atau enggak ya? Ini mau nanya nih, income-nya itu berapa sih per bulannya gitu? Range-nya itu sekitaran berapa nih, Mbak Okta dan juga Anda? Bisa buat jajan. Bisa buat jajan lah. Kasih jajan orang tua gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tapi sejauh ini belum pernah berantem nggak ya? Alhamdulillah belum. Kita saling melengkapi sih gitu. Oke. Belum pernah ya, Mbak Okta gimana nih? Belum pernah. Sama sekali belum pernah kita berantem. Terus soal uang belum pernah. Kesel-keselnya? Pasti ada dong. Oke, tapi Kita udah saling memahami sih.
Udah saling memahami. Misalnya kayak Okta lagi bad mood ya udah nggak diajakin ngomong. Atau sebaliknya gitu. Oh, jadi Mang Okta sering bad mood Misalnya sebaliknya gitu. Misalnya lagi malas buat cerita berdua, Ya, udah nggak diam gitu. nggak saling cerita Iya. gitu. Oh, oke. Tapi setiap hari bukanya itu ada Danang sama Okta atau ada tim? Ada tim. Ada tim. Ada tim yang buka, ntar kita pasti datang juga. Oke, tapi boleh di-spill nggak sih apa nih Instagram dari Dream Studio? Mana tahu tadi ada Oh, iya. kakak yang nanya gitu kan di sini. Terus anak pendengar juga mau tahu nih apa nama Instagramnya dari Dream Studio dan juga tadi ada Dream Space juga nih. Ya, Oke, dan juga Instagram pribadi boleh nih di-spill di sini. kita tuh ada 3 jenis foto. Contohnya buat wedding itu kita ada Instagram Dream Visual. Itu emang khusus buat wedding aja. Oh, khusus buat wedding Ya, aja. buat wedding aja. Kalau untuk studio emang Dream Studio. Itu Dream Studio itu emang kita terima semua foto. Emang contohnya kayak foto wisuda, ya segala macam judgement segala macamnya. Bayang kebutuhan studio. Dan Foto prewed. Dan foto yang sekarang ini kan lagi musimnya self studio. Mm-mm. Self studio kita juga ada, itu namanya Dream Space. Oke. Gitu. Oke, itu kalau untuk sistem promosi atau brandingnya gimana sih dari Mang Okta dan juga Bang Danang? Sistemnya kita Biasanya di dari Instagram teman-teman sih. ya, Dari teman-teman. Nah, habis itu kita biasanya emang tiap bulan itu emang ada ads Ads Instagram. Instagram. Emang spend budget untuk ads Instagram. Oh gitu, Ya. pasang iklan. Ya. Karena iklan di Instagram. Oke, tapi untuk mengelola keuangannya ini ada timnya atau dari Mang Okta dan Danang nih? Misalnya pemasukan segini, pengeluaran segini gitu. Untuk finance sekarang masih kita berdua sih. Oh, Masih yang megang, masih yang pembukuan dan yang lain-lainnya masih kita berdua. Oke, tapi dalam berbisnis pasti ada naik dan turunnya juga ya. Pasti. Iya, pasti banget Iya, ya. pasti banget. Nah, itu gimana sih solusi dari Mang Okta dan juga Bang Danang nih dalam menghadapi naik turunnya dalam berbisnis? Kalau untuk turunnya kita lihat kalau kita lagi turun itu kita emang lagi lihat gimana ya Nang? Gimana hari bulannya. Contohnya gini, di bulan Oktober itu emang kayaknya ini sepi. Misal contohnya sepi, kita lihat keadaannya. Kayak misalnya kan tujuan kita itu kan misalnya contohnya ke kampus atau segala macam. Di bulan Oktober itu misalnya kampus lagi libur. Mm-mm. Nah, gitulah contohnya. Pokoknya kita biasanya lihat peluang-peluang juga Ya, sih. peluang-peluang aja. Kayak ini cocoknya kita bikin promosi apa gitu. Contohnya misalnya kayak kampus lagi libur, kita bikin promo ke yang lain ya Nang. Ya, Ya. foto grup mungkin. Kayak fokusnya kayak SMA Anak gitu. SMA gitu. Kalau SMA libur, kita ke kuliah. Kuliah mahasiswa. Oh, Ya. gitu. Lihat musim-musim Ya, juga. lihat Ya, musim jadi aja, ya. kita apa sih sekarang gitu. Oh, gitu. Oke. Kalau buat bisnis kita emang masih belajar ya Nang. Ya masih belajar, masih merintis lah ibaratkannya. Oh iya. Mulainya dari nol juga kan. Nah, masih banyak belajar juga, masih merintis juga. Oke. Tapi dari Okta dan Danang ini ada keturunan dari keluarga fotografer nggak sih? Enggak. Enggak. Enggak ada. Keturunan enggak Misalnya ada. Kayak ayahnya nih fotografer. Oh, enggak. 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 Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Berarti murni emang ini ya. Emang keinginan dari diri sendiri aja nih. Emang Ya, hobi. Hobi. Ya, hobi, keinginan dan dikasih jalannya ini gitu. Oke, itu kok bisa kepikiran sih bikin kayak Dream Space, Dream Visual, terus apa graduation by Outdoor. Dreams? Ya, Iya. outdoor. Itu apa ada tim kreatifnya apa dari berdua aja nih? Masing-masingnya ada kita manage timnya sih. Misalnya yang Dream Space-nya ini khusus tim buat desain dan lain-lainnya, promosinya gitu. Tapi kalau untuk yang besarnya tujuan intinya masih kita. Tapi bareng tim juga. Tapi masing-masingnya ada yang penanggung jawabnya lah ibaratkannya. Nah, gitu. Iya. Oke. Ini kalau untuk dari tim memang dari teman-teman aja apa Emang ada- teman-teman Oh, dari dulu sih. Emang Emang tahun-tahun berangkat dari teman-teman. dari teman-teman semua sih.
Dari awal foto teman-teman sampai wedding teman-teman gitu. Timnya juga Teman-teman sampai sekarang teman-teman semua. Nah, gitu. Berarti akrab ya, nggak Akrab. pernah berantem sejauh ini. Intinya yang satu visi misi sama kita terangkul. bisa jalan bareng lah kita gitu. Jalan bareng. Jalan Itu bareng gitu. timnya ada ini nggak sih dari yang perempuan misalnya ngelola sosmed nih perempuan Oh enggak, gitu. belum Ya, ada. kita Kita cowok semua ya. cowok semua. Oh cowok semua. Jadi ada cewek yang mau masuk takut cowok semua. Oh iya. Tapi untuk pengambilan video itu sama foto berarti ada pernah ini nggak sih belajar nggak sih misalkan untuk teknik-teknik dalam fotografer gitu. Pernah ikut pelatihan apa enggak nih dari atau otodidak aja nih? Banyak kan otodidak. Otodidak ya. Terus kayak dibawa temen nih yang udah pandai. Terus kita belajar sama dia caranya gimana sih. Malah kita jadi fotografer dari nggak ada kamera satupun. Kita nggak punya kamera, kita ngikut-ikut doang. Oh iya. Ya ikut-ikut doang sama yang punya kamera. Diajakin. Kita belajar. Mungkin di YouTube ya, nah. Di YouTube. Belajar banyak di YouTube. Cara pakai kamera, cara direct orang tuh. Iya. Biasanya itu dari pengalaman. Pengalaman sih. Pengalaman. Semakin sering fotoin orang, semakin banyak ilmunya. Oh iya. Wah, keren berarti emang benar-benar dari nol ya dari nggak punya kamera Ya gitu. benar, emang dari nggak punya kamera kita. Habis itu ada kamera. Terus hilang. Oh iya. pernah hilang kameranya? Pernah. Dicuri? Kelalaian sih. Dibilang dicuri bisa dicuri tapi karena kelalaian mungkin ya. Oh iya. Itu ya kamera pribadi sih. Oh oke. Itu hilangnya waktu udah buka studio juga. Oh apa belum. tuh? Belum. Itu Itu masih jauh merintis. jauh tamat SMA itu. Ini- Awal-awal kuliah. Oke, yang hilang kameranya dua-duanya apa? Enggak, satu. Kamera Cidana. Oh, kamera. Oke, itu lagi ada acara wedding apa gimana nih? Oh enggak, aku pergi liburan. Oh gitu, pergi liburan. Iya. Tapi kita berdua pernah jadi driver ojol tahu. Oh iya, Iya. serius. Serius? Itu kapan? Jadi nabungnya itu bukan dari freelance fotografer juga? Enggak, itu sebelum libur SMA ya, libur SMA. Habis Sebelum habis UN. Ini UN. pasti drivernya mobil nih. Enggak, motor. Oh motor. Ya, jadi itu kan Gojek ya. Gojek. Baru masuk baru-baru lah ya di Padang ya. Iya, ojek online lah ya. Ya, ojek online ya. Ojek online ya baru masuk di Padang. Jadi kayak orang bilang, enak nih ojol bla 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 gitu kan. Kita cobain nih sambil nunggu Hasil. jadwal buat kuliah. Oke. Ya udah. Tapi pas udah masuk kuliah kita nggak ada lagi kayak gitu, nggak ada ojol lagi. Tapi ini dua-duanya nih. Iya. Kita pernah dari SMA. Oh gitu. Ada juga teman yang lain kita tapi dia nggak fotografer, juga ojol. Oh juga. Iya. Oke. Iya. Kita semua itu apa-apa yang bisa ngasih duit kita kerjain anak. Intinya cuan. Intinya cuan. Oke. Itu berawal dari kamera hilang dan handphone hilang. Oke, itu kameranya dibeliin orang tua apa beli sendiri nih? Yang hilang. Yang hilang itu udah beli sendiri. Oh, udah beli sendiri Ya. juga. Oke. Apa sih harapan Bang Okta dan Bang Danang nih untuk Dream Studio ke depannya? Harapannya ya. Harapannya ya mudah-mudahan Dream Studio bisa buka Cabang beberapa lagi. cabang lagi, Terus maju. maju. Terus banyak orang yang foto ke studio pastinya. Oke. Terus planning ke depannya ada nggak sih kayak mau buka cabang di Bukit Tinggi atau di Pekanbaru? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Karena kita sudah di penghujung waktu ya, Bang Okta dan Bang Danang nih udah bisa nih main badminton habis ini. Kita ke closing statement. Apa sih pesan kesan Bang Danang dan Bang Okta untuk generasi muda Minang ke depannya? Danang tuh banyak tuh. Siapa nih yang duluan? Pesan ya. Iya, pesan. Buat kalau buat anak-anak sekarang, buat Padang lah ya, Sumbar. Itu yang seumuran kita atau di bawah kita itu udah pada kreatif semua sih. Kayak kalau ditanya mau kerja di kantoran, mungkin persenan kerja di kantoran lebih kecil daripada Bukan yang bisnis mau ya.
kerja kreatif lah, dunia kreatif lah ya orang bilang sekarang. Mau jadi fotografer, videografer, desain atau yang lain-lainnya gitu. Nah, ya intinya semangat terus, belajar terus, jangan pernah puas dengan hasil apa yang dicapai. Intinya maju terus sih. Intinya maju terus. Iya. Oke. Nah, kalau Bang Okta apa nih pesan-pesannya nih untuk generasi muda Minang? Jangan kalau pesan ya. Iya. Apa aja sih? Maju Jangan aja malu. terus. Jangan malu ya. Jangan malu, jangan malu. Gengsi. Jangan Nah, gengsi. itu intinya, jangan Jangan pernah gengsi. gengsi. Iya, karena Bang Jangan. Danang, Bang Okta bermula dari ojol ya. Ya, Iya. benar. Sampai sekarang. Apalagi nih Bang Okta? Intinya jangan mudah putus asa. Oke. Kalau udah ya jatuh, ya bangkit lagi. Pasti ada jalannya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, ada lagi nggak Anak nih? muda pasti bisa. Anak muda idenya banyak. Idenya banyak ya, Idenya banyak. kreatif. Kreatif. Sekarang pun buat belajar pun nggak susah kan. Sudah ada internet. Semuanya ada. Semuanya ada. Oke, ada lagi nggak nih Bang Okta, Bang Danang? Udah ya? Dah. Udah. Kebanyakan Udah ya? nanti, kebanyakan. Oke, terima kasih ya Bang Okta dan Bang Danang Iya. atas waktunya. Sama-sama, Sudah bawain ke Kak. RRI. Terima kasih. Nanti kalau diundang lagi mau nggak nih? Boleh. 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 Kita enjoy. Oke, terima kasih ya Bang Okta dan Bang Danang atas waktunya. Semoga Dream Studio makin maju nih ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bang Okta dan Bang Danang. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke, dan sanak Padang tadi kita sudah bersama narasumber kita ada Danang Giantara dan juga Okta Pernanda, merupakan seorang pebisnis muda atau owner dari Dream Studio. Terima kasih untuk Dun Sanak Padang yang sudah bergabung. Tadi ada Fitro di Bali, ada Bundopin di Lubuk Buaya, dan juga ada Kak Adis di Katip Sulaiman. Dan terima kasih untuk Dun Sanak Padang yang sudah bergabung di frekuensi FM 92,4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan tayang ini juga bisa disaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.